jangan takut untuk melangkah, itu paling penting. Persiapkan diri, karena ternyata di luar sana jauh lebih menjanjikan daripada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PTM yang sedang bahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi kita bersama saya Indah Sekasari. Kita PTM hari ini di edisi Senin 26 April 2021, tepatnya di episode ke-33 di tahun kedua. Selamat berpuasa untuk Anda, dan hari ini kita akan cerita-cerita mengenai profil dari Bang Dasya, Teguh Dasya Kusuma Putra Esos MAP. Beliau merupakan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, jauh dari Aceh ke Kalimantan Selatan. Kita dengar ceritanya. Assalamualaikum Bang Dasya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Haba, sehat? Alhamdulillah, sehat walaupun puasa tapi tetap semangat. Wah, tetap semangat, ceria selalu. Ceria selalu. Tema kita hari ini Bang, amanah jadi leader nih. Oh ya. Amanah jadi leader di pandemi, kemudian di Borneo pula. Di Borneo, di Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin sekarang stay-nya, Bang? Stay-nya di Banjarmasin, kantornya di Banjarmasin. Kantornya di Banjarmasin. Ya. Asli mana, Bang? Saya asli dari Aceh Besar, kebetulan. Aceh Kaya. Dari Lambenurut, Lampeneun, kampung Ciinan. Kemudian kamu memang kaum Minan di Lambenurut, Lamten, Lampenurut, Lampunyet. Memang kamu asli dari Inan. Awak Lampenurut ini komen nanti ya. Jadi ini saudara-saudara dari Lampenurut ini. Bang, jadi dari kampung di Lampenurut, ceritanya gimana nih kemudian bisa sampai ke Kalimantan Selatan? Oh ya, saya kebetulan salah satu dari lulusan Sekolah Pamong Praja di Jatinangor. Kalau sekarang IPDN. Ya. Nah, kalau dulu STPDN. Kemudian saya salah satu lulusan dari 829, lulusan tahun 95. Lulus tahun 95, saya salah satu lulusan itu, angkatan STPDN yang keempat. Nah, ketika itu memang kami langsung ditempatkan di daerah. Kebetulan saya putra Aceh Besar, kemudian juga ditempatkan di Aceh Besar. Memang merangkaknya dari bawah, dari staf di kecamatan, ya, kemudian naik. Ya. Sehingga berkarir mulai dari bawah sampai menjelang kemarin 2019 ya. 2019 berarti masa kurun waktunya itu hampir 23 tahun berarti. Dari bekerja di Pemda dari terus. Kecamatan, kemudian sampai ke kabupaten, sampai menjadi sekretaris dinas, menjadi kabid di dinas, itu di beberapa dinas, katakanlah seperti itu. Dan itu di Kupannya juga Aceh Raya? Sekupannya Aceh Raya. Nah, kemudian kita juga sering diskusi ketika ada kunjungan tugas di Jakarta, bertemu dengan teman-teman di kementerian dan lembaga, kita diskusi, kita bangun komunikasi, ya, sehingga ada terbesit keinginan, wah kalau seandainya memang ada kesempatan untuk meniti karir yang lebih, katakanlah yang lebih memungkinkan untuk itu, ya tidak ada salahnya untuk kita coba. Dan ternyata kebetulan di lembaga kementerian salah satunya Bawaslu ini, itu kebetulan ada eselonering yang meningkat. Dulu kepala sekretariatnya itu eselon 3, kemudian itu di-upgrade, dinaikkan menjadi eselon 2. Sehingga saya berkesempatan dari sekian puluh orang untuk mengikuti tes itu. Tes, beberapa kali tahapan tes, karena ini panselnya juga tingkat nasional, memang kita akui ya cukup berat ya. Tapi kalau kita... berapa, Bang? Waktu itu sayangannya hampir 100-an. Hampir 100-an? Hampir 100-an lebih. Yang dari Aceh berapa orangnya? Dari Aceh saat itu ada ikut beberapa orang dari Aceh. Ya, dan ada kalau nggak salah 6 apa 5 kali proses seleksi itu dilakukan. Itu seleksinya di Aceh atau di Jakarta langsung? Di Jakarta. Di Jakarta. Langsung di Jakarta karena ini terbuka untuk umum. Ya, langsung tatap muka karena memang saat itu belum pandemi. Sebelum pandemi kan, Desember proses seleksinya itu November, Oktober itu sudah seleksi berkas, November, Desember. Jadi beberapa kali memang harus bolak-balik ke Jakarta, kita ikuti proses ini sehingga sampailah pada tahap akhir penentuannya itu. Kita memang dari awal sudah milih Kalsel. Jabatan terakhir Bang sebelum ke Kalsel? Jabatan terakhir saya dulu Kabid Olahraga di Dinas
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Jabatan Di Spora terakhir Aceh Besar. di Pora jabatan terakhir, dan terakhir sekali kira-kira seminggu sebelum itu saya baru dapatkan SK sebagai PLT Sekdis. Kebetulan Sekdis saya pensiun. Oh, baru seminggu. Baru seminggu, kira-kira seminggu dikasih sama Pak Kadisnya, nih Dasa, Pak, kamu duduk sebagai Sekdis. Memang rencana di awal memang mau promosikan di situ. Ya, saya bersyukur juga ya di saat-saat akhir, kemudian saya mendapat amanah sebagai Sekdis. Hanya saja ini yang menguatkan kita akhirnya ketika kita lulus dan dinyatakan ditunjuk sebagai Kepala Sekretariat di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Karena ya apapun cerita, untuk menjadi kepala itu kan perlu banyak pengalaman ya, perlu banyak pembelajaran, dan saya termasuk bersyukur. Sekali lagi terima kasih kepada pemerintah Aceh Besar ini yang mendidik itu kan dari nol. Kita didiri dari nol dengan segala suka dan duka, katakan seperti itu, dengan segala fenomena yang ada. Akhirnya ya alhamdulillah kita bisa terbentuk seperti ini, tentu berkat dukungan senior, berkat dukungan pimpinan Aceh Besar juga. Jadilah Bang Dasya hari ini. Jadilah insya Allah kita hari ini, dan juga dukungan dengan teman-teman dan masyarakat Aceh pada umumnya. Kenapa milih Kalimantan Selatan, Bang Dasya? Jauh sekali, berapa pulau itu dilangkahi? Ya, karena berpikiran seperti ini aja. Kita sebagai salah satu alumni Pamong kan di mana saja itu pasti ada teman-teman dari Pamong. Pilihannya itu seluruh Indonesia memang? Seluruh Indonesia. Nah, seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua? Ya, diberi kesempatan, sehingga saya milih, salah satu yang saya milih itu adalah Kalsel. Berapa pilihan? Waktu itu tiga. Tiga pilihan? Memang ada pilihan. Yang pertama? Aceh, tentu Aceh ya. Oh, pertama karena Aceh malah? Wilayah sendiri kan. Pilihan pertamanya Aceh? Pilihan pertama Aceh. Kemudian yang kedua Jatim. Kenapa saya pilih Jatim? Karena Jatim itu dulu saya pernah kuliah di Malang. Nah, jadi sudah sangat familiar dengan wilayah Jatim. Malang di mana, Bang? Di Brawijaya saya. Oh, Brawijaya. Saya S1, terakhir masternya di situ? S2-nya di Brawijaya. Cukup lama di Malang, itu hampir sekitar 5 tahunan. Kemudian saya pilih Kalsel. Kalsel ini memang daerah yang belum pernah sama sekali kita sentuh ya. Tapi kita bismillah sajalah. Bahwa di samping ada Aceh, Sumatera, Aceh, Jawa, tentu ada satu pilihan lain di Kalsel. Dan alhamdulillah kita memang akhirnya diamanahkan untuk menduduki posisi Kepala Sekretariat itu di Kalsel. Kenapa pilihannya ketiga, Bang? Kenapa kemudian nggak? Oh ya, karena kan sudah ada plotting-plotting itu. Plotting-plottingnya, sehingga dengan mekanisme tim pasel, akhirnya kita di-plotting di Kalsel seperti itu. Memang dari awal kita sudah tahu bahwa kalau lulus, kita pasti ditempatkan di Kalsel. Karena sudah ada plotting-plotting seperti itu. Hanya saja kita berjuang lah bahasanya, untuk bisa mendapatkan yang terbaik daripada yang baik. Karena yang proses ini kan juga teman-teman kan juga luar biasa ini prestasi di bidang masing-masing ya. Seperti itu. Ini luar biasa juga, berarti ada 100-an tadi, Bang ya? Ada 100-an lebih saat itu prosesnya slating. Dan beberapa kali tahapan proses ini alhamdulillah kita bisa lalui, kita bisa lewati. Dan ternyata kadang-kadang memang juga terbesit pikiran, wah seperti mimpi nih udah di Kalsel. Ya, tapi ini kenyataan yang memang harus kita lalui ya. Makanya Nabi kan pernah bilang kalau mau apa ya berhijrahlah. Ya, seperti itu ya. Hijrah ke Kalimantan Selatan. Hijrah ke Kalimantan Selatan. Dan ya akhirnya saya sering sampaikan kepada teman-teman, ya nggak apa-apa, karena orang Aceh itu kan bukan hanya bekerja di Aceh, tapi dia bisa juga bekerja di luar Aceh, tetapi yang paling penting bahwa dia memikirkan daerahnya. Itu jauh lebih penting. Yes. Jadi walaupun di Kalimantan Selatan, walaupun Kalimantan kita tetap berpikir hatinya tetap di Aceh, memikir tentang Aceh. Tentang perkembangan daerah kita, negeri kita, seperti itu kan. Dan kita bisa, yang apapun yang bisa kita support, walaupun dari Kalimantan ya kita coba support. Sudah berapa lama Bang di Kalimantan? Hampir kira-kira 1,5 tahun. 1,5 tahun di sana? Ya, kalau itu bahasa Banjar kita sudah bisa lah. Coba bahasa Banjar. Pian apa kabar? Oh, pian apa kabar? Pian apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Pian apa kabar? Kabar baiklah, ulun. Ulun. Ya. Pian ulun ya, Bang? Pian ulun. Sapaan-sapaan di sana. Sapaan-sapaan di sana seperti itu. Sudah adaptasi Bang atau sudah betah nih di Kalimantan? Oh, saya justru banyak bertemu dengan sahabat-sahabat baru di sana. Oh iya. Iya. Orang Aceh juga bukan ya? Bukan. Okay. Justru orang asli Banjar. Oke. Nah, saya berkenalan dengan beberapa yang menjadi ikon publik, misalnya Mas Agus Sasirangan, ya kan. Kebetulan Mas Agus ini salah satu juara chief nasional di ajang mencari bakat untuk
untuk memasak itu. Master Chef. Nah, itu salah satu sahabat baik kita, juga teman-teman yang lain ya. Ya, kita juga karena dulu sekup kita di sini juga salah satu membina lah bahasanya itu untuk adik-adik di Duta Pariwisata. Jadi saya cukup akrab dengan mereka, dengan teman-teman media juga, karena memang kita di sini dulu ada satu kegiatan besar, kita tergabung dengan teman-teman media. Jadi teman-teman media juga kita juga akrab di sana. Nah, artinya ya kita welcome saja dengan siapapun, termasuk saya salah satu pembina dari klub, salah satu grup musik di Kalsel itu. Termasuk saya salah satu pembinanya. Ya, apa itu? Grup 1.0 namanya kan. 1.0. Kami sedang merencanakan membuat beberapa buah komplain lagu, juga nanti mungkin ke depannya mau buat yang lainnya. Ya saya senang-senang saja di sana. Jadi dekat sekali dengan seni tadi ya, anak muda seni, kan? Anak muda. Muda terus ya, Bang? Muda terus. Kemudian juga saya kebetulan bergabung dalam organisasi bela diri Sorinji Kempo. Kebetulan juga saya pelatih di Aceh. Ketika di sana, ya alhamdulillah saya juga diberi kepercayaan menduduk sebagai wakil ketua umum Perkemi Kota Banjarmasin. Itu satu penghargaan bagi kita. Ya kan, kalau ada kegiatan, ya kita dimintai pendapat, menjadi wasit. Wah, itu saya cukup berbangga hati bahwa mereka maksudnya orang luar ke sana tetapi diakui dan bisa diminta sumbang saran. Atau mungkin karena di sini kita memang eksis di bidang-bidang ini ya. Sehingga jadi teman-teman di sana itu ya bisa lebih sharing lah dengan kita terhadap pengembangan apapun itu bentuknya. Masyarakat di sana gimana, Bang? Alhamdulillah masyarakat di sana hampir mirip. Anak jauh beda ngono, ya lebih agamais, kemudian lebih santun, lebih terbuka gitu dengan pendatang. Saya cukup nyaman. Malah saya merasa bilang kalau bahasa Banjar itu ulun ada karena bubuhan pian ada. Saya ada karena mereka ada. Yes. Jadi keluarga saya sedekat itu. Iya, jadi keluarga saya itu ya adalah teman-teman di kantor itu keluarga dekat saya. Saya merasa bagian dari mereka. Bukan hanya merasa, tapi saya ikut di dalam mereka itu. Ya keluarga saya ya mereka. Yang melihat saya ya mereka, seperti itu. Karena memang juga mereka lah bagian yang terdekat ya, mereka bagian yang terdekat. Sehari-hari kan kita bertemu, di samping juga masyarakat lainnya yang di sana ya. Keluarga di sana apa udah dibawa ke sana? Ya, keluarga di sana. Keluarga kebetulan masih di sini karena proses perpindahan, apalagi anak mau masuk SMA, memang harus ada pertimbangan yang ini ya, karena untuk keluarga ini ya. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan boyong semua di sana. Karena ini bagus juga bagi anak-anak. Bagi anak-anak bahwa tinggal di satu daerah, itu apalagi luar dari daerahnya sendiri, mindsetnya nanti kan tentu pemahaman terhadap kultur itu tentu lebih mendalam. Bagaimana mindset adaptasi itu? Mindset adaptasi, kemudian perbedaan kultur, kemudian dia di sana, tentu ini akan ketika dia remaja saat ini, tentu ini akan menjadi basic dia nanti untuk ke depan. Dan kita berharap memang demikian. Bicara kultur gimana politik di sana, Bang? Kultur politik di sana? Ya mungkin mirip-mirip di sinilah. Ya kan mereka masih tunduk pada ulama, kaum ulama seperti itu. Cuman politik yang mereka sajikan juga cukup, saya pikir cukup inilah, cukup santun ya terkait dengan apapun itu. Dan mereka masih ini. Jadi ada juga satu itu namanya adat berdamai di sana. Kita sudah baca bukunya dan kebetulan saya juga ketemu dengan pengarang buku Profesor Ahmadi namanya, kita baca. Ternyata mereka masih juga hampir seperti kita di sini. Jadi mereka masih memegang kultur adat budaya itu masih kental di masyarakat Banjar itu khususnya. Apa tadi, Bang, namanya? Adat Badamai. Adat Badamai. Ya, adat Badamai. Jadi kalau di kita apa? Kalau kita mungkin itu musyawarah tingkat kampung lah. Kalau ada perselisihan itu bisa diselesaikan. Ya kan? Jadi dari tingkat tuhapet lah katakan. Tuhapet kampung, Pak Geci, menurut tuhapet. Jadi ini bisa diselesaikan kampung. Jadi tidak perlu dia sampai keluar atau sampai pidana dan segala macam. Tapi cukup persoalan itu cukup diselesaikan antar kedua belah pihak yang bertikai seperti itu. Adat Badamai selain itu apa lagi, Bang, yang menarik di? Ada yang menarik di sana, bahwa di sana itu hampir mirip dengan daerah kita Serambi Mekah, ada namanya satu kota itu Mertapura.
Martapura. Kalau kita terkenal kan Martapura ini terkenal dengan intannya ya, dengan berliannya ya. Nah itu salah satu, kira-kira sampai 1,5 jam lah dari kota Banjarmasin. Di sana saya cukup kental karena di sana banyak ulama-ulama besar itu yang justru dilahirkan dari kota ini. Dan salah satu yang membuat saya takjub itu adalah haul yang namanya Guru Sekumpul. Itu dari mana-mana datang. Bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari negara-negara lain pada saat haul, karena haul Guru Sekumpul pada sebelum pandemi saya sempat hadir langsung untuk menyaksikan itu luar biasa. Itu saya lihat memang nggak pernah ya kita dapati pada saat haul itu semua orang itu berbondong-bondong, semua orang itu dengan sukacita itu memberikan sedekah. Ya, artinya sedekah di mana-mana sepanjang jalan itu makanan disiapkan. Bukan hanya makanan, tapi juga rumah tinggal, tempat tinggal itu disiapkan. Dan siapa saja bebas untuk tinggal, untuk makan minum, untuk bersihkan diri di rumah itu, dan masyarakat itu terbuka itu sepanjang jalan. Waduh, saya lihat ini luar biasa nih. Kita belum temukan ya dimanapun di daerah se-Indonesia ini malah. Kalau kita lihat belum ada yang seperti acara di haul Sekumpul ini, Guru Sekumpul itu, waduh itu luar biasa itu. Dan saya takjub sekali itu. Bagaimana ya, maksudnya orang berbondong-bondong bersedekah pada saat haul itu dengan sukacitanya, dengan tanpa memikirkan apa-apa, semuanya serba gratis. Diberikan semuanya serba gratis dan orang tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Malah mereka berbondong-bondong untuk bisa memberikan sedekah itu. Baik. Luar biasa. Itu hal nanti menarik. Kalau kemudian. siapa Kak Indah aja. Ya, kalau misalnya Kak Indah ada kesempatan silakan main. Insya Allah. Nanti ke sana kita bisa lihat disambut secara ya, Bang? langsung. Oh ya, itu sudah pasti. Siap. Sekarang Kepala Sekretariat Bawaslu, Bang. Ya. Di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Apa kemudian yang dilakukan, Bang? Lagi sibuk-sibuk apa belakangan ini? Oh ya, tentu kan kita baru mengadakan pilkada serentak. Kita proses itu. Kemudian juga pilkada serentak berarti artinya dari seluruh pilkada serentak di 2020. Memang gubernur, kemudian ada 1 gubernur di tingkat provinsi dan 7 kabupaten kota. Dan kemudian memang dalam undang-undang kita kan kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan di antara paslon, nah itu memang bisa menjadi gugatan ke MK. Kebetulan kita juga sedang mempersiapkan yang namanya pemungutan suara ulang. Itu nanti tingkat gubernur itu laksanakan tanggal 9 Juni. Kita lagi proses itu. Mudah-mudahan ya kita berdoa saja bahwa ini bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan rule yang ada. Seperti itulah kira-kira, dan mohon juga dukungan bahwa kita bisa mengembang amanah ini dengan baik ya, tertib, lancar, aman, terkendali, kan itu yang paling penting. Bukan putra daerah, Bang, terus di Kalimantan Selatan pula posisinya. Gimana kemudian awalnya nih, kalau kita cerita tadi membangun komunikasi, adaptasi di sana, kalau kita balik ke belakang? Ya, kebetulan kan memang saya orang yang senang bergaul ya. Jadi orang senang bergaul ya, saya sedapat mungkin bisa bergaul dengan teman-teman di sana, dan alhamdulillah sekali bisa diterima. Seperti saya kebetulan di sini sebagai salah seorang pelatih bela diri dan juga salah seorang pengurus di organisasi untuk level tingkat provinsi. Ya tentu saya ke sana juga saya mendekatkan diri dengan teman-teman yang seorganisasi. Saya kebetulan aktif di Kempu, katakan seperti itu. Ya saya datang, saya bersilaturahmi dengan mereka. Itu juga saya kebetulan dulu pernah menjadi ketua komunitas klub mobil R3. RC ya, R3 Klub Indonesia. Saya sempat jadi ketuanya untuk Aceh. Oke. Jadi mendekati komunitas-komunitas itu. Komunitas ini, kemudian ya dari situ tentu kita berkawan, berteman. Nanti kan pasti akan datang lagi teman-teman yang lain. Ada satu hal langkah yang kita itu ketika kita ke sana, karena dari sini kita memang dengan teman-teman media ini cukup akrab, ya sampai sana gitu juga sebenarnya. Mungkin hanya pindah tempat aja ya, tapi bukan pola sih, tapi ya style kita memang sama gitu. Jadi pindah tempat ya udah bergaul dengan lingkungan-lingkungan itu juga.
Itu. Ada nggak tantangannya Bang? Masakan mungkin apa-apalah yang Abang rasakan. Kita jawab nanti ya Bang, kita biarin yang lewat dulu. Jangan ganti channel dulu pemirsa, tetap masih di PTM. Kami akan kembali setelah mau lewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Mutia Asmara, SKH MSI, Ketua Komisi 4 DPRK Banda Aceh, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi. Semoga pada Ramadan kali ini kita semuanya melaksanakannya dengan baik, sehat, dan insya Allah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Dasa Kusuma Putra, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Semoga amal ibadah kita dalam menjalankan bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di PTM. Kali ini kita cerita-cerita mengenai profil dari Bang Dasya, Teguh Dasya Kusuma Putra, Esos MAP. Beliau putra Aceh Raya, sekarang di Kalimantan Selatan, Banjarmasin tepatnya. Sekarang menjadi Kepala Sekretariat Bawaslu di Kalimantan Selatan. Tadi kita cerita bagaimana kemudian kehidupan beliau, bagaimana karirnya mulai dari Aceh, dari 95 ya Bang? Ya, selesai IPDN, ya, IPDN sekarang namanya, kemudian dari tingkat kecamatan sampai akhirnya menjadi hari ini menjadi Bang Dasya hari ini. Tapi tantangannya Bang, kita cerita sempat terpotong. Tantangannya kemudian dari Aceh pindah ke sana tuh apa? Saya pikir nggak ada ya. Sama sekali nggak ada. Ya, namanya kita juga sudah niat untuk hijrah ya. Artinya kita sudah harus siap untuk itu ya. Sudah siap untuk itu. Dan saya berusaha apapun namanya tantangan ya harus kita hadapi seperti itu. Bukan tidak ada pasti. Tapi kan kita coba membaur ya, coba bersosialisasi dengan baik seperti itu. Karena pada prinsipnya saya mempunyai prinsip ketika kita baik sama orang, orang pasti akan jauh lebih baik dengan kita. Gitu juga sebaliknya, kalau kita jahat dengan orang, pasti orang akan jauh lebih jahat dengan kita. Jadi nama itu kita itu aja, bekerja dengan ikhlas, kemudian juga bergaul tanpa pandang bulu, siapa saja kita berteman, siapa saja kita bisa bantu, seperti itu, dan insya Allah kita pasti akan dilindungi oleh hal-hal yang jahat. Bang Dasya baik terus ya, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Poin penting Bang, apa yang mungkin Abang bisa sharing buat tadi menarik Abang cerita anak muda, kemudian semangat, apalagi poin penting yang bisa Abang sharing? Saya melihat ini memang masanya generasi muda ya, walaupun ya ukuran saya masih muda ini sebenarnya. Dan ternyata berkiprah di luar itu tidak seperti dibayangkan oleh semua orang. Bahwa kita takut, nanti kita tidak bisa diterima. Kemudian kita juga was-was ya. Kalau ada naiviti kita memang paling bagus itu hijrah. Harus hijrah. Harus hijrah. Karena Nabi pun menyarankan untuk hijrah. Nah, saya melihat bahwa teman-teman di luar itu ternyata dia bisa berkompetisi. Kalau dibilang orang Aceh tidak berkompeten, wah itu saya bantah. Ternyata orang Aceh juga bisa berkompetisi untuk tingkat level nasional ya. Untuk tingkat level nasional ini. Dan orang Aceh juga bisa berkompetisi untuk itu. Dan orang Aceh juga masuk menjadi perhitungan untuk itu. Nah, kalau ada kesempatan seperti ini, kenapa kita tidak coba? Tentu percobaan itu dengan mematangkan diri ya.
bukan hanya sekedar untuk mencoba gitu, tidak Dengan juga. modal nekat. Juga modal nekat itu juga keliru modal nekat. Tetapi paling tidak untuk meyakinkan diri kita, ya mempersiapkan diri lah sebaik mungkin. Mempersiapkan diri sebaik mungkin, mencari informasi sejauh mungkin, sehingga proses dalam tahapan ini kita memang sudah benar-benar siap. Dan kita tidak akan tahu kalau seandainya kita tidak mencoba. Dari mana kita tahu kalau kita belum mulai? Nah, kita coba baru kita tahu, oh ternyata kita bisa juga seperti yang lain, seperti daerah-daerah lain, seperti putra-putra daerah lain yang bisa berkarir, kemudian bisa menapaki karir untuk level-level nasional seperti ini. Makin banyak orang Aceh itu yang berada di nasional tentu makin membanggakan bagi daerah, dan kontribusi bagi daerah juga tentu makin lebih besar. Apa poin penting Bang bagi kita khususnya anak muda ini, selain tadi yang Abang sudah sampaikan lagi, apa yang bisa buat mereka tetap bisa semangat gitu untuk bisa bersaing di tingkat nasional? Ya, saya pikir semuanya harus belajar, dan itu belajar dan belajar. Jadi tidak ada kata putus. Dan yang paling penting adalah bentuklah jaringan, karena itu jauh akan membantu kita nanti next time ke depan. Dari organisasi kita banyak terbantu. Membentuk jaringan itu. Bentuklah sel-sel itu mulai dari sekarang. Karena ke depan kita tidak tahu perubahan-perubahan ini. Perubahan kan sekarang semakin cepat ini. Dalam hitungan detik itu sudah berubah. Ya, apalagi dengan peran medsos sekarang ini kan terlalu cepat itu. Dan kita harus bisa melihat perkembangan-perkembangan seperti ini. Ya. Dan saya yakin banyak kok anak-anak muda itu yang berhasil. Tidak hanya seharus di bidang, katakanlah kalau kita ini di birokrasi, tidak hanya harus di birokrasi, tapi juga di luar juga banyak anak-anak Aceh itu yang berhasil. Dan anak Aceh ini hebat-hebat loh, kita aku gitu. Amin, anak-anak Aceh ya hebat. Nah, salah satunya karena tinggal di daerah pesisir. Oke. Kenapa daerah pesisir? Karena dia sering makan ikan. Oh, oke. Jadi itu untuk otaknya cerdas, ikan itu otaknya cerdas itu. Oke. Jadi kadang-kadang itu jangan daerah pesisir aja dong Bang, nanti daerah yang lain gimana? Sama ya? Semua daerah sama. Indah itu kita ini kan orang-orang yang diperhitungkan. Dan bisa kita katakan kita juga punya darah itu. Kan? Jadi berjuang itu betul-betul fight, berjuang. Jadi harus punya darah bersaing, Bang. Dan kita bisa untuk itu. Dan saya yakin bahwa kita bisa mampu bersaing untuk itu. Manasya berarti amanah sekarang jadi Kepala Sekretariat Bawaslu. Sampai? Nah, kalau sampainya kita nggak tahu nih. Oh, sampai nggak tahu? Kalau bahasa Romanya kan ada tahu lah. Kagak tahu. Karena kita kan ditunjuk ya. Jadi, berarti periodenya enggak ditentukan? Enggak. Memang di dalam ketentuan, dalam aturan, setelah 2 tahun kita bisa dimutasi. Tapi itu ketentuan ya. Kita juga nggak tahu apakah kita masih dipercayakan situ atau nanti pindah ke daerah provinsi yang lain atau kemana, kita juga nggak tahu. Betah di Kalsel Bang atau mau pindah ke Aceh? Kalau untuk sementara saya lihat gini, Kalsel ini bisa saya sebutkan ini kan gerbangnya ibu kota negara nanti. Karena daerah yang paling dekat dengan ibu kota negara di Penasir Penajam itu adalah Kalsel. Makanya dibilang Kalsel gerbang ibu kota negara. Jadi Kalsel ini nanti akan menjadi eksotik dia. Artinya betah ya Bang? Artinya betah seperti Kalimantan itu. Selatan ya Bang, karena makin dekat dengan ibu kota negara. Dengan IKN itu makin dekat ya. Kayaknya jarak tempuhnya cuma beberapa jam itu. Oke. Kota Seribu Sungai ya Bang, Banjarmasin? Iya, Banjarmasin ini kan kota tua. Makanya dibilang Borneo. Setua apa Bang sama Banda Aceh? Mungkin lebih tua Aceh ya. Lebih tua. Jadi cikal bakalnya itu Banjarmasin inilah kalau untuk Borneo. Jadi kalau untuk Borneo itu sebutan Pulau Kalimantan. Oke. Gitu. Kalimantan keseluruhan. Keseluruhan. Kalimantan kan ada Kaltara, kemudian ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Banjarmasin cikal bakalnya. Banjarmasin itu berada di salah satu kota yang paling tua di Borneo dan di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kalau Borneo itu sebutan untuk Kepulauan Kalimantan, kalau khusus untuk Kalimantan Selatan itu sebutannya Banua. Oke. Itu memang sebutannya. Itu sebutan kotanya Banua. Sebutan kotanya Banua. Kalsel itu orang Banua, berarti orang Kalsel, orang Banua. Orang Banua. Itu mau jadi orang Banua juga ya Bang.
Mantu kuda sih, terima kasih banyak Bang sudah Terima kasih juga. menyempatkan waktunya untuk PHTM. Terima kasih juga sudah diundang kemari, sudah bincang-bincang ya. Ya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi lah bagi kita semua kan. Insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap, ditunggu Ya. Bang Dasyat. Baik, Terakhir Bang, makasih. closing statement yang semangat untuk kita, silahkan. Ya, bagi teman-teman jangan takut untuk melangkah, itu paling penting. Persiapkan diri, karena ternyata di luar sana jauh lebih menjanjikan daripada di sini. Tetap semangat, jaga terus kesehatan, dan yang paling penting adalah jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Ini kayak diri ya Mas, stiker WhatsApp. Tuku Dasyat Kusuma Putra, SSMAP. Terima kasih banyak Bang sudah mampir di PHTM, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa, tetap subscribe pastinya dan komen yang positif, yang membangun. Kami tunggu gitu. Saya Indah Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, sampai jumpa.